Kiranya Tuhan berkenan dengan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau senang dengan puji-pujian yang kami naikkan, maka Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah suluh terang dalam jalan kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah firman yang menjadi makanan rohani kami, sehingga kami tetap kuat berjalan dalam dunia yang gelap ini sampai kepada keselamatan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami percaya lewat puji-pujian yang kami naikkan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadi bagian kami semua, bahwa Allah bertakhta dalam setiap puji-pujian orang yang percaya. Kami percaya ini terjadi dalam kehidupan kami. Perlindungan, berkat Tuhan, keberhasilan Tuhan berpihak dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mengandalkan Tuhan, yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap membacakan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Kami percaya ada kekuatan, ada remah, ada hikmat yang Kau beri bagi kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan pengharapan. Ketika kami ada dalam pergumulan, lembah bayang-bayang maut, firman Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Dan inilah hati kami semua, bagaikan tanah yang dipersiapkan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengimani taburan kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Kami dapat berbuah-buah rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Ada sukacita? Ada sukacita? Belum terlalu semangat. Ada sukacita? Saudara, saya percaya semangat kita menandakan akan gairah kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini bisa ada lagi di tempat ini. Dalam beberapa kali saya sudah pernah berdiri melayani di tempat ini, dan saya melihat ada umat-umat Tuhan yang pernah saya lihat yang dahulu, bahkan ada yang baru saya lihat. Dan seperti pemimpin puji-pujian tadi katakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Saya akan memperkenalkan diri saat ini. Saudara-saudara, nama saya, nama kecil Hani, marga Tambi, Hani Tambi. Saya hamba Tuhan yang melayani di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya ada di Desa Biau. Nanti tanya kepada Pak Google ya, di mana Biau itu pasti dapat ya. Saudara, kami sudah menikah, berkeluarga. Dan puji Tuhan hari ini ada bersama-sama. Kami ada di Surabaya. Istri kami, saya merasakan sampai saat ini dia adalah orang yang paling cantik di dunia. Amin. Tidak pernah berubah. Coba berdiri dulu sayang. Aduh, iya. Ini istri saya yang selalu menemani saya setiap kehidupan saya, dan saya percaya sampai mati. Amin. Dan saudara, kami ada di Surabaya ini. Kemarin kami ada di Sidoarjo ya. Kami ada di Malang dalam acara penamatan anak-anak kami yang mengikuti sekolah Alkitab. Jadi perkenalkan, tadi yang WL tadi anak kami yang paling tua. Haleluya. Namanya Jennifer Tambi, dan dia puji Tuhan merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, dan dia memberi diri dalam pembentukan sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan dia sudah ditamatkan, dan saat ini dan selama setahun
dia ditugaskan untuk praktek di GPD House Dorea Sidoarjo ya. Tentunya harapan kami sebagai orang tua jemaat Tuhan, tolong topanglah anak kami dalam pelayanan di tempat ini. Kalau mungkin ada kekeliruan, kesalahan, ya kan, yang mungkin tidak pas sebagai seorang hamba Tuhan, saya persilakan jemaat-jemaat Tuhan tegurlah, dan supaya kerinduan kami anak kami ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, dipakai Tuhan. Kemudian saya tidak menyangka ya saudara-saudara, anak kami ada 2 yang memberi keputusan untuk mengikuti sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Yang main drum tadi anak kami yang kedua, dan dia juga memberi diri untuk melayani Tuhan. Dia baru selesai SMK, dia sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, rencananya anak kami yang kedua ini, Yeremia ini, dia akan praktek di Sorong, di Kabupaten Sorong. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak kami ada yang satu lagi, dia masih SMP, dia ditinggal di Manado karena perjalanan kami. Satu hal yang kami syukuri bahwa Tuhan boleh sudi memilih anak-anak kami juga untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, anak kami yang tua dia selesai kuliah sarjana keperawatan, dan kemudian dia sementara mengurus urusannya untuk berupaya kerja di Jepang. Sudah hampir-hampir selesai urusannya, malah dia bilang saya mau sekolah Alkitab. Haleluya. Sebagai orang tua untung ruginya ada, tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang menggerakkan hati anak-anak kami untuk melayani Tuhan, maka berkat terbesar akan menjadi bagian mereka pula. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kalau saya boleh ada di tempat ini lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang hadir saat ini tentunya dari berbagai tempat. Dan saya merasakan bagaimana sulitnya datang di tempat ini. Dari dekat sini saja, dari rumahnya Pak Pendeta Alfo ke sini, waduh, macetnya, banyak motor. Saya diberi kesempatan bawa mobil sampai di sini, saya bilang, aduh, tidak seperti di Manado. Mobil di Manado motornya kurang, tapi di sini, wah, motornya banyak, luar biasa, dan tentunya banyak risiko ya saudara-saudara. Dan saya percaya jemaat juga mengalami hal itu. Tetapi kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena sesuatu yang bergerak dalam hidup kita. Amin. Bukan sekedar kemauan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Dia yang menggerakkan kita untuk datang di tempat ini. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu bangga. Kita perlu bersyukur karena kita masuk dalam bilangannya Tuhan. Kita masuk dalam karya rencana Tuhan yang agung itu, yang dimana Dia sudah mau mati untuk kita. Amin. Dia mau mati supaya kita hidup dan diselamatkan. Bangga kita punya Tuhan yang besar. Amin. Bangga saudara. Sehingga kemacetan yang kita alami, kita rasakan sampai di tempat ini, itu tidak akan mengguncangkan jiwa kita untuk tidak datang. Amin. Kenapa? Karena Dia yang lebih dulu sudah melakukan yang sulit untuk kita. Amin. Dan saat ini pun saya percaya kesempatan ini tidak akan kita dapat di tempat lain. Mungkin di pesta-pesta yang besar yang kita hadiri, kesempatan ini tidak ada. Amin. Dalam acara-acara pesta-pesta yang lain tidak akan ditemukan. Karena di tempat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan hanya kita dapatkan dalam acara-acara seperti ini. Dan Tuhan merancangkan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayatnya
yang ke-33. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-33. Saya percaya kita semua sudah pernah mendengarkan cerita ini tentang seorang Samaria yang baik hati. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menelaah sedikit, orang-orang Samaria ini tidak beramah-ramahan dengan orang-orang Israel. Saudara-saudara, mereka saling bermusuhan, saling menuduh bahwa kalau orang Israel ini begini jeleknya, ya kan? Orang Israel pun berkata sebaliknya bahwa kalau orang Samaria ini tidak masuk dalam bilangan umat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam cerita ini Tuhan Yesus memberi suatu gambaran kepada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus untuk bertanya sesuatu dengan tujuan supaya mencari kesalahan Yesus itu. Kalau dalam ayatnya yang sebelumnya, saudara-saudara, kita lihat ayat ini pada ayatnya yang ke-25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebenarnya tujuan pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang akan tujuannya, keinginannya untuk menjebak Tuhan Yesus dalam jawaban-jawabannya. Apa yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Yesus justru mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Si ahli Taurat ini berkata dengan kebanggaannya karena dia tidak pernah lupa akan 10 hukum Taurat. Dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia dengan diri sama seperti dirimu sendiri. Saudara, ada 2 tujuan yang dijawab oleh ahli Taurat itu. Nah, saudara, setiap jawaban-jawaban kita yang kita sampaikan ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini datang, Tuhan Yesus sangat mengenal hati kita. Amin. Sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan daripada ahli Taurat ini. Kenapa dia bertanya seperti itu? Makanya Tuhan bilang, bikinlah seperti itu, lakukanlah seperti itu. Si orang ini, si ahli Taurat ini berkata, "Tuhan, siapakah sesamamu manusia itu?" Saudara, ini adalah pertanyaan yang menjebak supaya mungkin dia ingin mengharapkan suatu jawaban bahwa mereka lah sesama manusia. Orang-orang Yahudi lah yang sesama manusia, yang lain bukan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Dia bilang bahwa sesamamu manusia itu seperti ini, adalah seorang yang melakukan perjalanan dan di tengah jalan dia dirampok oleh para penyamun. Kemudian dia dipukul sampai setengah mati. Kemudian datang, dan dia tidak berdaya. Kemudian datang pertama, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang datang pertama adalah seorang imam. Waktu dia jalan, dia lihat, wah, ada orang yang tergeletak. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia, kalau mungkin dia sementara berjalan di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan, kemudian dia lewat. Sepertinya tidak
menghiraukan orang yang setengah mati. Kedua Tuhan bilang, datang juga seorang Lewi untuk lewat di situ sama. Tetapi ayat yang kita baca tadi, kemudian datanglah seorang Samaria. Dia melewati tempat itu. Ketika dia melihat orang yang setengah mati itu, maka apa yang dia lakukan? Dia menolong orang itu. Bahkan dia menaikkan orang itu di keledainya. Dia bawa dia yang jalan kaki sampai di rumah. Dia suruh untuk merawatnya. Kalau sekarang yang mungkin di rumah sakit, dia bilang, kalau masih ada yang kurang, aku akan kembali untuk menambah. Saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang kebutuhan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita ada hari ini, itu berarti ada kebutuhan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita, saudara-saudara, masih menghirup nafas kita sampai hari ini, itu semua adalah suatu rencana Tuhan, dan Tuhan masih berurusan dengan kita. Amin. Haleluya. Dan saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya, yang saya bahasakan kebutuhannya, itu berarti untuk kita juga. Amin. Haleluya. Saya dari Manado ke sini transit Makassar. Waktu naik dari Manado, hujan, saudara. Di sebelah saya ada dia, saya lihat ketakutan. Saya juga sebenarnya begitu, saudara. Tapi saya bilang sama dia, kalau saya berpikir seperti ini, kalau Tuhan punya rencana hidup untuk saya sudah sampai di sini, berarti saya sampai di sini. Amin. Tetapi kalau Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya, maka walaupun getarannya hebat di atas pesawat, Tuhan belum izinkan saya mati hari ini. Dia jadi kuat, saudara. Dia jadi ya. Amin, saudara. Artinya saya mau katakan bahwa kalau kita hidup hari ini, itu bukan berarti sekedar kita hidup, tetapi rencana Tuhan sementara berjalan dalam hidupmu. Amin. Rencana Tuhan sementara bekerja dalam hidupmu untuk engkau sikapi dalam hidupmu sehingga engkau menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukankah kita saat ini ada dalam persekutuan ini supaya kita mencapai tujuan itu, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Ya, saudara. Nah, saudara, dari ayat yang kita bacakan ini, saya mau bilang bahwa Tuhan sangat membutuhkan kita. Dari ayat ini, saudara-saudara, Tuhan ingin mengatakan bahwa setiap orang siapapun itu, entah dia orang Israel yang selalu menyebut dia umat Allah, ataupun orang Samaria yang mewakili orang-orang kafir, kalau dia melakukan apa yang Tuhan mau, maka dialah sesama manusia itu. Amin. Nah, saudara, kasih dalam Tuhan untuk kita mengasihi. Tidak pandang kita ini, oh karena saya ini seorang pendeta, maka saya harus mengasihi jemaat. Demikian juga yang jemaat, kalau karena saya ini seorang majelis jemaat, saya harus mengasihi yang lain. Saudara-saudara, tidak karena alasan itu, tetapi suatu alasan bahwa saya harus memenuhi kebutuhan Tuhan dalam hidupku. Amin, saudara. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, apa sih kebutuhan Tuhan? Bukankah semuanya ini Tuhan punya? Dunia ini Tuhan yang buat. Seluruh jagat raya ini Tuhan yang buat. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan Tuhan? Ya, saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan. Supaya apa? Memenuhi kebutuhan Tuhan itu.
Katakan amin. Saudara, apa yang menjadi kebutuhan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita? Supaya kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi pemuji, penyembah Tuhan dalam hidup kita. Siapa itu, saudara? Kita. Amin. Kita. Saudara, sekarang ini adalah zaman yang sangat sulit. Presiden pun berkata bahwa tahun di depan kita ini bisa dia bilang apa? Tahun yang gelap. Amin. Kalau 2 tahun yang baru lewat, kita diterpah dengan pergumulan COVID-19 yang kita sama-sama rasakan begitu sulit. Amin. Mungkin kalau kami di bagian Sulawesi Utara sana, tinggal di desa, kami tidak terlalu merasakan kesulitan sama seperti orang-orang yang ada di kota. Amin. Ada yang di kota, saya dengar sulit, saya dagang, tidak laku, tidak tahu mau jalan kemana. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dunia sulit. Kalau kita bergantung kepada dunia, maka kita akan kecil. Tetapi kalau kita bergantung kepada firman Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas kita. Amin. Nah, ke depan ini, saudara-saudara, sangat sulit. Berita mengatakan bahwa akan ada ke depan nanti negara-negara yang masuk dalam kategori kebangkrutan atau gulung tikar. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara-saudara, mari kita melihat satu hal, bahwa kita harus dapat melakukan apa yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita. Zaman ini adalah zaman yang saudara-saudara harusnya anak-anak Tuhan itu berlari, hamba-hamba Tuhan itu berupaya berlari bukan berjalan. Kita harus berpacu dengan waktu yang semakin singkat ini, saudara-saudara. Sehingga saudara, kalau kita tidak berpacu, maka saudara-saudara bisa-bisa kehidupan kita ini waktu kita membuka mata, ternyata kita masuk dalam kategori kebangkitan yang kedua. Ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Amin. Kebangkitan pertama bagi orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran, yang melakukan kebenaran, mereka dibangkitkan untuk menerima mahkota. Amin. Itu Alkitab bilang. Mereka akan tinggal di tahun 1000 tahun damai. Wah, enak, saudara. Tetapi ada kebangkitan kedua setelah 1000 tahun damai. Ada kebangkitan kedua, yaitu orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Ketika dibangkitkan, mereka akan berhadapan dengan hukum. Mereka akan berhadapan dengan hukuman yang akan diterima mereka. Nah, saudara, kalau saat-saat ini dunia sudah menggambarkan akan suatu keadaan yang sulit, keadaan yang menandakan akhir zaman, saudara, maka di saat itu kita harus membuka mata kita untuk kita melihat apakah hidupku ini sudah memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah berbangga, saudara, kalau kita ini masuk dalam kategori pelayan, pendeta, majelis jemaat, pimpinan-pimpinan gereja. Saudara, tetapi kita tidak bertumbuh, kita tidak dapat menunjukkan, memuaskan hati Tuhan apa yang Dia ingin kita lakukan, saudara. Kita lihat ayat tadi, seorang imam, ini imam, saudara. Imam itu berbicara, kalau sekarang ini kita artikan dia adalah seperti Bapak Pendeta Alfo, ya kan? Seorang imam di tempat ini. Kami hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta.
Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang dapat menggambarkan kasih dalam hidup setiap hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saudara, seorang hamba Tuhan, harusnya mereka yang paling berkompeten untuk menolong orang itu. Benar? Amin. Yang tergeletak tidak berdaya. Tetapi Alkitab bilang apa? Dia berpindah jalannya, kemudian dia melewati seperti tidak mengenalnya. Makanya saya bilang saudara, jabatan gereja, jabatan-jabatan organisasi tidak dapat menjamin engkau dapat memenuhi kebutuhan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, justru kalau orang-orang tidak memberi nilai jabatan-jabatan itu dalam kehidupan lahiriahnya, orang-orang ini yang akan kuat menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita menerima suatu jabatan, ngapain? Kalau jabatan itu hanya membuat kita tinggi hati. Amin. Jabatan itu hanya membuat kita, saya kan misalnya, saya kan gembala. Jemaat harus juga gembala dong. Saya kan majelis jemaat. Yang di bawah saya harus dengar saya. Harus hormat saya. Setiap saya lewat harus siap komandan. Begitu kan? Tidak, saudara. Justru kalau kita mengharapkan hal-hal seperti itu dalam setiap pelayanan kita, maka kita sementara salah jalan. Amin. Tetapi kalau kita mendapatkan jabatan yang mulia, dipakai Tuhan untuk menjabat suatu jabatan organisasi, saudara, mari kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya, supaya kita dapat melakukan apa yang orang Samaria ini lakukan. Amin. Supaya kita dapat melakukan sesuatu yang benar-benar menggambarkan kita ini adalah seorang hamba. Amin. Hamba, saudara-saudara, bahasa aslinya doulos, pelayan. Dalam bahasa yang lebih lagi, saudara-saudara, istilahnya jomos. Amin. Kalau seorang hamba dalam tradisi Yunani, Ibrani, saudara-saudara, ini membicarakan tentang seorang yang tidak ada hak untuk bela diri. Hani, tolong pergi antar yang ibu itu pulang ke sana. Saya tidak bisa untuk mengatakan, aduh Bapak Pendeta Alfo, saya lagi sih. Tidak ada alasan itu. Itu adalah seorang hamba. Walaupun berat, harus dia mendengarkan apa kata komandannya atau pimpinan. Itu arti daripada kata doulos itu, saudara. Nah, saudara, ternyata kata ini yang harus menjadi bagian setiap orang yang percaya, supaya ketika kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kita harus dapat menunjukkan kepada Tuhan hati seorang hamba itu. Amin. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, saudara-saudara, kalau engkau diberkati dengan sebuah mobil, engkau diberkati dengan sebuah rumah, engkau diberkati dalam setiap mata pencarianmu, engkau banyak berkat, jangan bernilai hal itu. Amin. Jangan memberi nilai lahiriah hal itu. Kenapa? Justru kalau kita berani memberi nilai, itu adalah jebakan untuk kita tidak dapat merendahkan diri dan memenuhi kebutuhan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang Samaria ini orang yang tidak dipandang, orang yang tidak masuk hitungan dalam bangsa Israel. Nah, tetapi justru dialah yang dapat menyenangkan Tuhan. Amin. Dia yang dapat memenuhi keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, inilah yang harus menjadi tujuan kita. Bahwa apapun keadaan kita, maka tujuan kita hanya untuk menyenangkan Dia yang sudah menyertai dan menyelamatkan kita.
Apapun pekerjaan kita, harusnya pekerjaan itu harus tertuju kepada suatu pelayanan secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kebutuhan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya kebutuhan Tuhan dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah juga kebutuhan kita untuk dapatkan janji Tuhan, yaitu keselamatan. Amin. Artinya saya mau katakan begini, Tuhan ingin kita memenuhi kebutuhan Tuhan, kita menjadi pemuji, penyembah Tuhan dan sebagainya. Saudara-saudara, itu bukan untuk Tuhan, bukan. Tetapi kita diinginkan melakukan itu supaya untuk kita. Amin. Coba kita lihat ayat yang pertama, yang tadi yang bagian ayat 25 ya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Benar kan? Apa yang aku lakukan untuk hidup yang kekal itu? Justru Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya saya bilang, saudara-saudara, bahwa Tuhan menyuruh mengasihi Tuhan Allah kita itu bukan supaya itu hanya untuk Tuhan, tetapi justru inilah yang Tuhan mau, bahwa kita memenuhi kebutuhan Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan ingin rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam melakukan hal ini, saudara-saudara, perhatikan baik. Seorang Samaria, dia melakukannya luar biasa. Dia tidak ada keinginan berpikir bahwa orang yang parah ini, yang tergeletak ini akan membantu dia. Amin. Akan membayar dia. Atau satu kali dia sehat, dia memberikan sesuatu yang saya butuhkan. Tidak, saudara. Nah, nilai inilah yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan menyenangkan Tuhan, mau melakukan hal-hal kebenaran, ketika kita mau melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, mari kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Amin. Mari kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mau dilempar ke dalam dapur api, apa yang mereka bilang? Rajaku, kami sepakat, kami tidak akan menyembah raja. Kami percaya Tuhan kami dapat menolong kami. Mereka bilang begitu. Dan mereka kunci, kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah batu raja itu. Amin. Ini adalah nilai satu ketulusan yang hanya Tuhan melihat hati kita. Amin. Amin, saudara. Nah, saya percaya kalau nilai ini bertumbuh dalam hidup umat-umat Tuhan, maka apa yang akan menghalangi berkat Tuhan akan datang ke atas kita? Tidak ada, saudara. Tuhan menekankan bahwa kehidupan kita, umat-umat Tuhan itu harusnya bertumbuh kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita. Amin. Haleluya. Tuhan bilang, bagaimanakah engkau akan berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, sedangkan orang yang ada di sampingmu engkau tidak dapat kasih? Nah, ini pertanyaannya, saudara. Amin. Haleluya. Biar imam, orang Lewi, saudara-saudara, mungkin kita di sini yang masuk pelayan, kalau kita tidak dapat menumbuhkan kasih itu dalam hidup kita, saudara-saudara, kita sementara berdiri bukan sebagai seorang Samaria yang melakukan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan, tetapi kita sementara berdiri sebagai seorang imam yang merasa bahwa hidupnya diselamatkan karena dia imam. Ternyata Tuhan tidak melirik apa yang dia berbuat. Amin. Saudara, mungkin dalam kehidupanmu engkau begitu banyak pergumulan, saudara. Dengan suamimu engkau dapatkan pergumulan, dengan istrimu
engkau mendapatkan pergumulan. Dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, engkau menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Tetapi yang Tuhan mau, bahwa engkau tetap kuatkan rasa cintamu kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Sehingga kita tidak menjadi hamba Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang kamuflase di dalam pelayanan kita, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Katakan amin, saudara. Iya. Karena memang itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bilang dalam Matius pasal yang 7, bukan setiap orang yang berseru, "Aku Tuhan, Tuhan, Tuhan," akan masuk dalam kerajaan surga. Pada zaman akhir akan datang orang yang berkata, "Tuhan, bukankah aku melayani Tuhan? Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang demi nama-Mu? Bukankah aku berdoa bagi orang itu demi nama-Mu? Bukankah aku melayani-Mu, Tuhan?" Tapi ayat selanjutnya bilang, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berkata, "Hanyalah kamu, hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu." Haleluya. Saudara, kata mengenal ini dalam dasar kata, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, kata mengenal ini dia lebih cenderung kepada suatu arti, aku tidak menikmati apa yang kamu lakukan. Saudara, aku tidak menikmati apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena yang kita lakukan tidak seperti yang Tuhan mau. Amin. Mari kita melihat hal ini sebagai tujuan kita, supaya kita dapat menyenangkan Tuhan, supaya kita dapat menggugah hati Tuhan. Saudara, kalau hati kita penuh dengan kebencian, maka berkat Tuhan tidak akan bekerja di sana. Amin. Kalau hati kita tidak mampu mengeluarkan kasih, maka kita terhalang untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau, mari, jangan berharap kita masuk surga, saudara. Jangan. Karena kita sudah bilang, sedangkan orang yang di dekatmu engkau tidak mampu mengasihi. Amin. Alkitab bilang, kasihilah musuhmu. Artinya musuh ini kan orang-orang yang menyakiti kita, yang menjengkelkan kita, yang membuat kita susah, sakit hati. Tetapi tidak ada dasar untuk Tuhan berkata boleh yang mengasihi, yang membenci engkau boleh engkau benci. Tidak. Tetapi aku mau lihat kasih-Mu supaya aku menikmati engkau. Amin, saudara. Walaupun apapun yang menjadi pergumulanmu, engkau pastikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang di samping kita, istri kita, suami kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi kita, saudara. Sehingga kehidupan kita ini perlu melihat bahwa aku akan mengaplikasikan kasih Tuhan itu melalui orang-orang yang ada di dekatku. Sehingga apapun yang menjadi kejelekan istri saya, saudara-saudara, waktu kami sebelum menikah dengan istri saya, waduh, saya lihat pembagian dia tidak cerewet, saudara. Waktu kawin 1-2 bulan, ternyata cerewet juga. Tapi saya sudah percaya Tuhan, aku menerima dia, baiknya dan buruknya. Haleluya. Mungkin mengesahkan hati saya kalau dia cerewet sama saya, tetapi aku mau menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan. Saya harus menerima kejelekan istri saya. Amin. Haleluya. Kalau kita berani menerima kekurangan pasangan kita, maka saudara-saudara, tidak ada kata bercerai di sana. Amin. Tidak ada.
saya menerima. Apapun kejelekannya, Tuhan sudah tahu di sisiku. Amin. Kenapa? Karena itu bagian kebutuhan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengaplikasikan cinta kita kepada Tuhan dan merupakan kebutuhan Tuhan, di mana kehidupan kita ini mengalir suatu gairah kasih yang tidak dapat dihentikan oleh masalah apapun. Gairah kasih yang bergerak dalam hidupku tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Karena aku tahu, aku mengasihi keluargaku, mengasihi suamiku, mengasihi istriku. Itu adalah bagian aku menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Amin. Ini adalah kebutuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya, kalau dalam ayat bagian akhir, saudara-saudara, dalam ayat ini, Tuhan bilang, ayat yang bagian akhir sudah dia bilang begini. Jawab orang itu. Waktu ini Yesus berkata, siapakah sesama manusia itu? Dia bilang, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Kalau kita melakukan hal itu secara konsisten, kasih membutuhkan pengorbanan, saudara. Kasih membutuhkan suatu nilai yang keluar dari hidup kita supaya Tuhan dapat melihat apa yang kita aplikasikan. Kasih, saudara. Kasih tidak hanya berpikir bahwa suatu enak yang kita akan dapatkan. Tidak, saudara. Kasih Yesus mencontohkan dalam hidup kita. Karena dia mengasihi kita yang jelek-jelek ini. Amin. Bayangkan kita yang penuh dosa. Kalau Tuhan melihat dosa kita dan dia terpengaruh oleh dosa kita, terpengaruh dengan kekurangan kita, kemudian dia tidak turun dan mati di kayu salib untuk kita, apa jadinya kita ini? Amin. Haleluya. Dia sudah melakukannya lebih dahulu, saudara. Dan dia inginkan kita juga melakukannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kalau engkau berkata bahwa engkau mencintai pekerjaan Tuhan, cintailah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita berpikir aku mau setia supaya aku diberkati. Iya benar, memang Tuhan memberkati orang yang setia. Tetapi kalau tujuan kita hanya untuk supaya kita diberkati, maka cinta kita kepada Tuhan belum sampai kepada apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan sampai kepada suatu titik nilai pengorbanan dalam hidupku, yang penting Tuhan disenangkan, yang penting pekerjaan Tuhan bergerak maju, yang penting pekerjaan Tuhan berjalan, walaupun dagingku, hidupku, hartaku, apapun itu terkorbankan karena itu. Karena itulah cintaku kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita tidak pernah salah. Amin. Tuhan kita tidak pernah keliru. Tuhan kita sanggup memulihkan hidup kita. Kalau kita menghadapi kesulitan ekonomi, Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Kalau engkau menghadapi kesusahan ekonomi, kesusahan usahamu, jangan pernah engkau membiarkan sehingga imanmu, kasihmu kepada Tuhanmu goyah karena hal itu. Tetapi justru engkau harus tetap dan terus, bahkan semakin melayani Tuhan. Korbankan kehidupanmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Korbankan waktumu kalau engkau tidak mempunyai keuangan untuk melayani Tuhan. Korbankan apa saja yang ada dalam hidupmu supaya Tuhan disenangkan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan menjamin hal itu. Orang yang menyayangkan nyawanya karena aku, dia akan kehilangan nyawanya. Amin. Tetapi kalau orang yang tidak menyayangkan nyawanya untuk aku, untuk pekerjaanku, untuk apapun, untuk kemuliaan namaku, maka kita bilang apa? Dia akan menerimanya kembali. Amin.
Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah prinsip kebenaran, di mana kehidupan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Apapun keadaanmu, mungkin engkau tidak pernah berdiri di depan sini, engkau tidak pernah melayani dan berkhotbah kepada teman-teman, tetapi Tuhan memberikan kesempatan itu dalam hidupmu, saudara. Tuhan memberikan kesempatan itu sama seperti seorang yang dipercayakan dalam talenta khusus ini. Yang satu, kita harus dapat menyenangkan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan. Katakan itu ketika engkau ada dalam pergumulan. Tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa kasih tidak bergoyang di hadapan Tuhan. Karena di sanalah pertolongan Tuhan akan terjadi. Amin. Tundukkan kepalamu, saudara. Haleluya. Ya Masih. Ya Masih. Haleluya. Angkat hatimu, saudara. Dia menginginkan hatimu yang penuh dengan penyembahan. Dia menginginkan engkau dalam ketulusan engkau menyembah. Haleluya. Dia ada di sini. Dia dekat dengan hatimu. Dia sementara menjamah hati. Dia sudah berfirman dalam kehidupan kita. Bagaimana hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memuji orang Samaria itu, orang yang dahulunya tidak dianggap, tapi dia mampu melakukan kebenaran. Hal itu juga yang akan dilakukannya bagi hidupmu. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian tadi, saudara. Ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku
Inilah pengakuan kami. Ya Tuhan telah beri. Sudah memberi kami banyak, tidak terhingga. Bahkan hidupmu Engkau sudah beri. Tidak dapat. Apa yang ku miliki. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami rindu. Persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia. Mari kita katakan bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan sudah Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari Tuhan Engkau tolong kami Tuhan. Campur tangan-Mu kami rindu. Seluruh hidup Haleluya, haleluya. yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa Sorgawi, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka bawa apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sini. Engkau yang membawa mereka di tempat ini.